Jadi sedia untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi untuk pengetahuan jemaat, kita sudah di minggu yang keempat, kelima sebenarnya lah. Tapi untuk BOV 2 yang minggu keempat, dalam seri pembelajaran kita dalam bulan Agustus ini yaitu kasih karunia dan pertumbuhan rohani. Amin. Jadi kita belajar bagaimana pertumbuhan rohani yang Tuhan telah berikan pada kita sebagai anak Tuhan. Semuanya oleh karena kemurahan dan juga kasih karunia Tuhan. Dan kita semua maklum bahwa kasih karunia merujuk pada semua apa yang Tuhan telah berikan, sudah sediakan dan berikan pada kita. Tinggal kita terima, terima dengan iman saja, percaya. Dan semuanya sudah diselesaikan di Yesus kayu salib. Sementara yang berbicara tentang apa yang harus saya buat, apa yang harus saya lakukan, apakah standar yang harus saya ikutkan sebagainya, apakah ketetapan yang saya harus ikut, itu adalah berbicara tentang perjanjian lama ataupun berbicara pada pemahaman kita pada hukum. Dan perjanjian baru memberi kepada kita segala sesuatu, bukannya dipermudahkan, tapi kalau dipermudahkan masih ada bagian kita. Tapi Tuhan lakukan semuanya bagi kita. Malah yang paling tepat yang boleh kita buat dalam zaman perjanjian baru ini adalah rehat, rest, relax. Duduk di kaki Tuhan dan terima semua apa yang Tuhan telah selesaikan dan sempurnakan di kasih buat kita. Ketika Tuhan Yesus menyatakan ini, perkataan ini yaitu tetelestai. Tapi macam Melayu punya bahasa, ada kasih titik, telah selesai. Ini bahasa Greek, yaitu ketika Yesus menyerahkan nyawanya dan mati di kayu salib untuk Anda dan saya, maksudnya dia telah menyelesaikan semua yang sepatutnya bahagian kita lakukan untuk mendapatkan perkenan dari Tuhan, keselamatan dan juga pertumbuhan rohani, khusus dalam konteks pembelajaran kita ataupun seri khotbah kita pada bulan Agustus ini. Semua Tuhan telah lakukan bagi kita, termasuk yang fundamental, yang mendasar sekali, yaitu hukuman yang sepatutnya kita terima oleh karena pelanggaran kita, ketidakmampuan kita melakukan dan menunaikan tuntutan hukum Taurat di perjanjian lama untuk mendapatkan perkenan Tuhan. Jadi kita gagal, kita tidak mampu, dan Tuhan dihukum, bukan kita yang dihukum. Jadi bila kita percaya pada Yesus, maksudnya kita menerima kasih karunia, atau dalam bahasa Inggris grace, grace, atau dalam bahasa dalam King James Version dia terjemahkan kasih karunia itu dalam perjanjian lama dipanggil loving kindness. Ada orang bilang mercy dan sebagainya. Tapi saya percaya kasih karunia itu lebih tepat dalam bahasa kita, yaitu kemurahan yang Tuhan beri pada anak saya. Kalau saya mau simpulkan apa itu kasih karunia ialah apa yang kita terima dari Tuhan yang tidak layak kita terima. Kalau kita layak terima, itu maksudnya gaji, itu upah. Kasih karunia yang kita terima dari Tuhan yang tidak layak kita terima. Tetapi yang istimewa ialah yang layak terima kasih karunia adalah mereka yang tidak layak, yaitu hanya dengan percaya, simply believe. Amin. Jadi kita sambung pada minggu ini, minggu terakhir dalam minggu Agustus ini. Sebelum kita masuk ke bulan September, ada lagi tema yang baru yang kita akan belajar sama-sama sampai bulan 12 selama setahun ini, yaitu kasih karunia dan pekerjaan baik. Yaitu kasih karunia sebagai penggerak untuk melakukan pekerjaan baik. Maksudnya kemurahan Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kita tinggal percaya dan terima saja apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, termasuk perkara penting ini, yaitu pekerjaan baik yang kita bilang ibadah, pelayanan. Boleh? Hidup bagi Kristus, bekerja untuk Kristus. Semua Tuhan sudah sediakan bagi kita sebenarnya, bukan sesuatu yang kita usahakan. Boleh bersama dengan saya? Kalau ada kerjasama kita dengan Tuhan hanya satu saja, yaitu percaya. Amin. Percaya, believe yang kau ada, kita ada. Dan sedikit meninjau ataupun mengulangi apa yang sudah kita belajar minggu lepas di sini BOV Now ini, kalau BOV 2 minggu lepas, yaitu dalam kasih karunia pertumbuhan, yaitu kita belajar tentang karakter Kristus dalam hidup kita. Amin. Dia juga berbicara tentang roh, buah-buah roh. Jadi semua karakter Kristus yang terdapat dalam buah roh, yang terdapat dalam satu buah, tapi ada 9 manifestasi. Saya salah nih kalau saya bilang buah-buah roh, karena Alkitab saya mengatakan buah roh ialah, bukan bilang buah-buah roh.
Maksudnya satu buah, yaitu buah yang diberikan oleh Yesus dengan saya. Begitu Yesus tinggal dalam kita bukan Yesus, kita terima Yesus. Yesus membawa dalam roh dalam diri kita bukan hanya roh, tapi juga buah-buah roh ini, atau pekerjaan roh dalam diri kita. Dia menjadi buah apabila kita hidup oleh roh. Jadi itu yang kita belajar pada minggu lepas, boleh kan? Jadi pada minggu ini kita lihat pekerjaan baik. Amin. Nah, kasih karunia sebagai penggerak untuk melakukan pekerjaan baik. Itu dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Haleluya. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kalau orang bilang kalau baca sampai melakukan pekerjaan baik, nah kan kita kena melakukan sesuatu. Tapi bila kita baca berikutnya, dia katakan yang dipersiapkan Allah bagi kita sebelumnya. Allah sudah menyediakan bagi kita pekerjaan baik tersebut. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, di dalam rencana, di dalam pekerjaan yang Tuhan sudah sediakan dan siapkan bagi Anda dan saya. Siapapun kita, daripada anak-anak, percaya, ibu-ibu yang bekerja sebagai di rumah, seorang pekerja, jika ada majikan dan sebagainya, ataupun sebagai seorang hamba ataupun anak, atau yang melayani mimbar dan pelayanan di gereja. Semua Tuhan sudah sediakan. Amin. Dengan luar biasa. Kalau kita tahu ini kan rahasia ini kan, kita lebih rileks. Kita tidak bilang, apa harus saya buat, apa yang harus saya buat, apa yang perancangan harus saya buat untuk memuliakan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin. Mari kita terus sambung. Nah, ini juga pembukaan menggambarkan keinginan kita, dan saya mau kita berdoa diam-diam secara setiap hati kita. Kalau tidak sama dengan doa ini, tapi kita menggambarkan keinginan kita, yaitu doa seperti ini. Bapa, kami bersyukur karena melalui karya salib Yesus yang sudah selesai, kami bukan saja diselamatkan, tapi juga dijadikan ciptaan baru. Hari ini bukalah mata rohani kami untuk melihat bahwa kami diciptakan dalam Kristus Yesus untuk pekerjaan baik yang telah Engkau sediakan. Biarlah kasih karunia-Mu menjadi penggerak hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya percaya ini keinginan kita. Malah saya mau mengajak jemaat untuk mempunyai ekspektasi ini. Di ujung penyampaian firman Tuhan ini kita terlihat tampak kebenaran ini, bahwa Tuhan sudah sediakan pekerjaan-pekerjaan ini untuk Anda dan saya. Sehingga kita hanya perlu duduk rehat, percaya, believe yang Tuhan akan melakukan dan melaksanakan, execute pekerjaan-pekerjaan baik ini dalam hidup Anda dan saya sebagai orang percaya. Amin. Haleluya. Banyak orang pikir, ini pendahuluan, banyak orang pikir pekerjaan baik adalah syarat untuk mendapatkan keselamatan atau perkenan Tuhan supaya diberkati dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan kita bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman, bukan hasil usaha. Pekerjaan baik bukan syarat, melainkan buah dari keselamatan yang sudah kita terima. Jadi bila kita terima Yesus, kita bukan hanya terima keselamatan. Haleluya, puji Tuhan, kita terima Yesus, kita dapat keselamatan. Ada orang bilang terima Yesus untuk insuran api, supaya tidak masuk api ataupun tidak masuk dalam hukuman api neraka. Jadi insuran api lah. Tapi kita menerima Yesus, bukan hanya Yesus, tapi segala yang ada di dalam Yesus. Buah-buah roh termasuk pekerjaan-pekerjaan baik yang harus, saya katakan harusnya, maksudnya yang sepatutnya sebagai orang percaya kita hidupi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bukan, kalau kita lihat firman Tuhan ini, kita bukan hanya melihat bahwa hidup kita ini biasa-biasa, hanya menjadi orang Kristen biasa-biasa, tidak ada yang luar biasa. Bila kita tahu bahwa Tuhan menyediakan pekerjaan yang luar biasa bagi kita, kita punya ekspektasi begini, apalagi yang Tuhan mau buat melalui saya, apalagi Tuhan mau lakukan, baik dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam hidup kita sebagai family, sebagai jemaat, ataupun di tempat di mana kita ditempatkan. Bukan kebetulan. Amin. Apa yang Tuhan mau lakukan lagi? Apa yang Tuhan mau sediakan bagi saya? Oh, haleluya. Tuhan, bersama Tuhan ataupun package menerima Yesus adalah segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, termasuk berkat. Amin. Sudah kita bincang ini, sudah kita sampaikan dalam khotbah sebelumnya, termasuklah pada hari ini pekerjaan-pekerjaan baik. Nomor 1, sebenarnya ada 3 atau 4 poin yang saya akan sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, kita tidak diselamatkan oleh pekerjaan, tetapi untuk pekerjaan baik. Haleluya. Kita tidak diselamatkan oleh pekerjaan, tapi untuk pekerjaan baik. Maksudnya
Kita bukan melakukan ibadah kita, hidup kita sehari-hari, pekerjaan kita ataupun karya kita itu ini pembawaan kita atau usaha kita, ideal kita dan sebagainya untuk supaya diperkenankan Tuhan hanya masuk surga. Tidak. Apa yang kita lakukan per hari ini adalah buah ataupun hasil daripada keselamatan yang sudah kita terima. Dan sudah kita lihat bahwa dalam Yesus firman Tuhan mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh iman. Oleh iman semata-mata. Bukan hasil usaha atau pekerjaan kita. Malah firman Tuhan mengatakan jangan sampai ada orang yang sombong atau memegahkan diri. Kalau bukan saya, tidak. Semua karena Tuhan telah sediakan bagi kita sempurna di kayu salib. Bila kita percaya, kita diselamatkan. Ini ayat firman Tuhan yang sangat jelas ini, Roma 10:9 ini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut, Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu Allah telah membangkitkan dari dalam mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini tidak ada pekerjaan lain. Ini hanya kita percaya dalam hati kita, mengaku di mulut kita. Pengakuan yang mulut kita itu sangat penting juga, karena menyatakan apa yang kita percaya dalam hati kita. Ini kita punya dua kalimat untuk percaya dan menjadi orang percaya dan diselamatkan. Karena simple belief ini ataupun percaya kita ini, kita Tuhan sediakan dengan pekerjaan baik. Pekerjaan baik bukan untuk kita diselamatkan, tapi sebaliknya karena kita sudah diselamatkan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu, bukan hasil pekerjaanmu, dan jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus pasal yang kedua ayat 8 ini. Kita punya connection sudah putus sudah. Tidak dari sini, dari handphone. Haleluya. Kita mau bayang. Jadi dalam pasal 2 ayat 8 sampai 9 firman Tuhan mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pekerjaan Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Oke, keselamatan bukanlah gaji, hasil kerja, tapi anugerah. Tetapi setelah menerima anugerah itu, kita mulai menghasilkan pekerjaan baik secara alami. Perkataan bahasa Indonesia secara alami, maksudnya secara natural, tanpa kita sadar. Pada kita lihat, kita percaya yang benar bahwa keselamatan kita bukan karena apa yang kita buat, tapi apa yang Yesus buat sempurna di kayu salib. Tanpa kita sadar, kita melakukan dan melaksanakan pekerjaan yang baik dari Tuhan. Amin. Ini luar biasa. Apalagi kita ada synchronize dengan Tuhan. Seperti saya katakan begini, Tuhan, apa yang Tuhan melakukan lagi? Wah, kita ada ekspektasi. Amin. Pokoknya diam-diam saja. Malah bila kita tahu bahwa apa yang Tuhan beri pada Anda dan saya itu sangat luar biasa. Maksudnya harga yang dibayar oleh Yesus di kayu salib untuk Anda dan saya supaya Anda diselamatkan itu bukan orang bilang bukan kaleng-kaleng, luar biasa. Yaitu melalui kematian dan penubuhan darah Yesus. Kasih Tuhan yang luar biasa untuk Anda dan saya. Kadang-kadang kita perlu ada duduk dan juga merenungkan betapa besar kasih Allah yang Tuhan dan saya. Kita tahu bahwa dalam Yohanes pasal 3:16 berbicara tentang kasih Allah yang besar. Amin. Karena begitu besar kasih Allah di dunia ini sehingga Dia menyerahkan anaknya kepada kita. Barang siapa yang percaya pada Dia, Dia katakan tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Perkataan menyerahkan nyawanya untuk Anda dan saya, menyerahkan hidupnya, menyerahkan tubuh Yesus kepada Anda dan saya. Itu sangat luar biasa. Amin. Saya punya ilustrasi selalu saya guna begini. Kalau kamu ada satu keping 100 ringgit, kamu sayang betul, ataupun mungkin bukan 100 ringgit, atau benda yang kamu sayang, mungkin benda yang sangat penting bagi kamu, ada nilai-nilai estetika mungkin, ataupun mungkin sentimen yang luar biasa. Kamu mau simpan.
Tapi kalau benda itu kamu boleh trade in, mau trade out. Kamu mau lepaskan untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Maksudnya yang kamu dapatkan itu lebih berharga daripada yang kamu ada. 100 ringgit, kau lepaskan 100 ringgit untuk mendapatkan satu benda. Maksudnya 100 ringgit, nilai 100 ringgit dengan nilai benda itu punya nilai lebih besar. Sehingga kamu sanggup trade, serahkan itu 100 ringgit, dapatkan yang kamu mau. Itu yang digambarkan oleh Yesus, oleh Bapa di surga tentang Yesus. Bapa di surga sanggup trade Yesus untuk dapatkan Anda. Masih ingat lagi ilustrasi tentang seorang pedagang, seorang yang menemukan harta terpendam. Selalu kita pikir ini secara terbalik, saya belum pikir secara sebaliknya. Dia bilang bila ada seorang yang menemukan harta terpendam di ladang, dia nampakkan di ladang orang kan dia punya, dia pendamkan lagi, terus dia bilang, saya mau betul barang, dia bilang, saya mau betul harta. Dia berpikir, akhirnya dia putuskan, oke tidak apa, dia bilang, dia serahkan jual segala harta milik dia dan dia dapatkan itu harta. Maksudnya betapa luar biasanya itu harta sehingga dia sanggup melepaskan harta yang dia miliki. Begitu juga dengan mutiara, dia bilang dia mendapat mutiara itu permata ataupun mutiara. Dia mendapatkan itu, dia sanggup jual segala yang milik dia untuk mendapatkan itu. Dan dulu saya punya tafsiran tentang firman Tuhan ini, ya saya katakan begini, menamudi jemaat, kalau kamu tidak sanggup melepaskan apa yang kamu miliki untuk mendapatkan Yesus, kamu tidak layak untuk kerajaan surga. Karena dia bicara tentang kerajaan surga. Tapi satu hari Tuhan bilang, Denny kamu salah. Itu bukan tentang kamu, itu adalah Yesus. Yesus yang melihat, Bapa di surga melihat Anda sebagai harta yang terpendam, sehingga dia sanggup melepaskan anaknya yang tunggal trade untuk dapatkan Anda. Jadi mari kita lihat betapa keselamatan kita ini bukan sesuatu yang orang bilang yang main-main, sangat luar biasa. Bila saya sedang dengan sebelum Tuhan, ampun saya pikir saya yang perlu berkorban untuk mendapatkan kamu. Sebenarnya engkau yang telah berkorban untuk mendapatkan saya. Amin. Tetapi setelah menerima anugerah itu, kita mulai menghasilkan pekerjaan baik secara alami, secara natural, secara tisdar. Contohnya pohon mangga kan, kalau pohon itu tidak berbuah, pohon tidak berbuah untuk menjadi pohon mangga. Dia bukan bilang, oh saya bukan mangga ini maka saya harus berbuah. Bukan begitu. Karena ia berbuah karena memang dia sudah dalam pohon mangga, memang dia akan menghasilkan buah mangga. Saya suka ilustrasi ini karena supaya kita memiliki satu pemikiran yang sangat mendasar ini, bahwa seanak Tuhan saya percaya pada Yesus, maka dia punya proceeding hujah berikutnya adalah saya pasti berbuah ataupun melakukan pekerjaan baik. Jadi kan juga kita pekerjaan baik lahir karena identiti kita dalam Kristus. Amin. Nomor 2, kasih karunia memberi kuasa untuk kita melayani. Amin. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Tapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, kata Paulus. Dan kasih karunia-Nya yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Dia kasih banding dengan Paulus, Yakobus, semua murid Yesus yang lain. Ketika dia tulis ini, tetapi bukan aku, dia bilang. Oh, sombong sudah si Paulus ini. Tapi bukan aku, dia katakan, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya saudaraku, Paulus berkata, saya bekerja lebih hebat daripada orang-orang lain dalam pelayanan. Tapi bukan saya, tapi kasih karunia yang Tuhan beri kepada saya. Ini luar biasa. Saya suka ini kenyataan Paulus. Sekali lagi dia katakan, tetapi kasih karunia Allah, karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia-Nya yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. 3 kali disebut kasih karunia. Amin. Grace. Semua tentang kemurahan Tuhan. Semua tentang apa yang Tuhan telah sediakan bagi dia. Saya suka ini, karena bila kita tahu bahwa kasih karunia dalam diri kita, boleh bersama dengan saya, kita malah bekerja lebih keras, luar biasa. Saya suka ini. Mungkin ada interaksi jemaat mengatakan, tapi saya bukan melayani mimbar, melayani gereja, tidak tanggung jawab saya dalam gereja.
Bukan. Pelayanan juga adalah pelayanan sebagai anak Tuhan. Itu di mana-mana. Di mana-mana. Malah dalam melayani WhatsApp, Telegram dan sebagainya, kita sebenarnya anak Tuhan, TikTok dan sebagainya. Komen-komen kita adalah pelayanan. Dan percaya, Tuhan memimpin kita untuk memberikan komen yang tepat dan yang bernas, malah yang memberkati. Amin. Oh, hadirin pelayanan kita. Dan saya dorong semua jemaat Tuhan untuk menggunakan media sosial. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya Tuhan menggunakan ini, menggunakan media sosial untuk kita dapat bekerja dengan lebih berkesan. Amin. Semua Tuhan sudah sediakan bagian dan saya. Paulus bekerja keras, tetapi dia mengakui kuasa itu datang daripada kasih karunia, bukan dirinya sendiri. Kasih karunia bukan alasan untuk bermalas-malasan, tapi sumber tenaga untuk berkarya. Begini Ben, macam kita tahu kan, kita diberkati luar biasa. Wah, kita diberkati, Tuhan sudah berkati kita. Apa yang kita nampak semua Tuhan sudah sediakan bagi kita. Macam kita lihat itu pokok getah pun, duit melekat lah. Jadi kita rajin begitu kata, bukan karena supaya kita kaya, tapi karena Tuhan sudah memperkayakan kita. Tuhan merealisasikan pekerjaan kita yang nampak manifest. Apa yang sudah kita lihat di dalam roh. Boleh bersama dengan saya. Apa yang sudah kita nampak di dalam roh yang Tuhan sudah sediakan bagi Anda dan saya, itu manifest karena kita bekerja bersama dengan Tuhan. Kita bilang, wah Tuhan apalagi? Di mana lagi pelayanan yang Tuhan mau sediakan bagi saya? Apalagi pekerjaan yang Tuhan mau saya lakukan? Kita perlu dengan ekspektasi. Habakuk, kamu tahu Habakuk? Dia salah satu nabi yang ada di perjanjian lama. Selepas dia berdoa, dia diam-diam. Malah dia punya tindakan praktikal. Habakuk ketika dia berdoa minta pertolongan dari Tuhan. Mungkin berbicara tentang kalau kemarau dia minta hujan. Kalau dalam ancaman musuh dia sedang menunggu pertolongan daripada sahabat ataupun dari suku-suku Israel yang lain. Jadi selepas dia berdoa, dia tidak diam-diam. Dia naik di menara, dia menanti-nantikan apa Tuhan akan lakukan dia. Wah, penuh dengan ekspektasi. Bila kita berdoa, katakan Tuhan tolong saya dalam masalah seperti ini. Terus kita melihat bagaimana Tuhan menolong kita. Saya secara pribadi ada banyak kesaksian. Orang bilang gaya mengiari di Berlokong di Pelangala gaya kerak. Itu dia punya kaut gitu. Bukan kautan. Banyak itu kerak nasi. Tapi dulu punya style asap dulu dia pakai api. Jadi kadang-kadang mau yang masak itu. Kalau sekarang ya elektrik kan dan dia berhenti sendiri. Jadi tidak ada kabut. Kadang-kadang ada juga kalau dia rusak sudah dia punya periuk nasi. Jadi keperluan itu banyak. Tapi Tuhan buka berkat itu luar biasa cepat pada waktunya. Penuntut ada mengalami isu seperti ini. Itu orang bilang besar-besar itu kerak, itu periuk. Tapi Tuhan sangat memberkati. Ini dari segi ekonomi, dari segi pertolongan Tuhan yang dari aspek-aspek lain juga luar biasa. Tapi saya punya iman begini, ketika saya berdoa, saya bilang Tuhan, bagaimana cara kamu tolong saya? Apa yang harus saya buat? Maksudnya apa langkah berikutnya? Next step yang Tuhan mau saya lakukan. Tuhan bagi jalan banyak luar biasa. Malah banyak perkara, banyak situasi yang Tuhan wujudkan situasi itu supaya saya paham bahwa itu cara Tuhan. Luar biasa. Amin. Nah, kesaksian ini ada eksklusif sedikit, jadi kalau ada yang mau tanya saya pribadi, apa itu penutup punya kesaksian itu, nanti kopi-kopi dengan saya. Amin. Haleluya. Kereta ini ilustrasi ya. Kereta dengan injin dengan kereta tolak ataupun susuruman. Nah, yang gitu kan, yang kita suruh. Hidup dalam usaha diri ibarat menolak kereta berat. Kita tolak kasih jalan kita punya kereta. Hidup dalam kasih karunia ibarat memandu dengan injin berkuasa. Ada sudah injin, tinggal kita tekan minyak saja. Ini mungkin ilustrasi tidak begitu baik, tapi menggambarkan message. Amen. Bagaimana kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kita memiliki itu. Kita hanya perlu percaya dan melangkah dengan iman. Amin. Haleluya. Laju, lancar dan penuh tenaga. Nomor 3. Tuhan telah menyediakan pekerjaan baik bagi kita. Dalam Filipi 2 ayat 13 dia bilang, karena Allah lah yang mengerjakan ini.
Tadi Paulus mengatakan, bukan saya bekerja keras, bukan saya, kasih karunia dalam saya. Dalam Filipi dia katakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemampuan. Nanti bukan hanya yang bila sudah kita melangkah, tapi keinginan untuk melangkah ini. Eksekutif pekerjaan kita, Tuhan bagi ide, Tuhan cetuskan ide, maupun pekerjaan menurut kerelaannya, maksudnya menurut rencana waktu masa Tuhan yang tepat. Amin. Percaya ini. Apapun isu yang sedang kita hadapi ke depan kita, percaya Tuhan ada waktu yang tepat untuk Anda dan saya. Pasti Tuhan akan tolong dan selesaikan. Malah dalam konteks ini pekerjaan yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Oh haleluya. Sekali lagi, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan, keinginan. Maka dalam bahasa lain niat kita sudah ada, Tuhan sudah sediakan itu. Maksudnya kita ada aja tuntutan itu Tuhan sudah beri kepada kita. Maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tuhan bukan hanya memberi perintah, tetapi juga memberi keinginan dan kemampuan untuk melakukannya. Setiap pekerjaan baik yang kita lakukan sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Kita hanya berjalan di dalamnya. Amin. Ini macam ilustrasi dia yang bagus sekali, Waze sama Google lah. Saya lumayan betul dengan betul istilah saya guna itu. Yang kagum lah dengan Waze, dengan Google Maps ini. Waktu baru-baru saya memandu saya sudah pernah mandu Selanjung, tapi perubahan itu luar biasa Pak. Dulu satu jalan, tapi ini ada lagi di atas jalan ini banyak kan sudah itu, ialah simpang siur, guna itu ini jejambat dan sebagainya, highway dan sebagainya. Saya pernah Google Map dan saya itu luar biasa, tidak sesat, memang bagus ada punya ruangan ini. Kan sekarang kalau orang suruh saya drive ke Thailand pun saya nggak mau sudah. Kan jadi ini kita punya orang bilang ekspektasi dan kepercayaan, keyakinan terhadap aplikasi yang dunia buat, apalagi Roh Kudus. Amin. Haleluya. Waze dan Google Maps, kita hanya ikut arahan sistem navigasi yang sudah tahu jalannya. Begitu juga Tuhan, Dia sudah menetapkan langkah pekerjaan baik. Kita hanya perlu ikut kepimpinannya. Jadi saya percaya, mari kita mempunyai, betul orang bilang, cara guna yang sama dengan pekerjaan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Percaya Roh Kudus adalah kita punya Google Maps, kita punya Waze. Nah, istilah di Waze. Kalau Google Maps, kalau hilang, kita punya apa itu? Internet kan? Internet kan? Data lah kan kita masalah traffic di handphone ataupun di sistem navigasi kita. Karena kita hilang kan itu, kita refresh hilang dia punya panduan karena tidak ada signal kan. Tapi Waze luar biasa, dia boleh walaupun tidak signal kan, dia sudah bila kita tetapkan itu arah dan tempat kan, dia sudah saya mendapatkan ya rekam. Dia sudah rekam dalam sistem sehingga walaupun tidak ada internet lain, tapi dia masih boleh navigate kita. Ini luar biasa dia Waze. Ini Waze adalah sehingga dua-dua ini pun juga daripada Israel, orang Israel yang buat. Tapi Waze ini serikat Israel betul. Oke. Nomor 4, pekerjaan baik adalah buah, bukan beban. Ini sama dengan saya. Buah, bukan beban. Yohanes 15 ayat 5. Firman Tuhan mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini ada satu dia punya apa itu orang bilang yang syarat untuk kita memiliki dan menikmati apa yang Tuhan sudah siapkan bagi saya dan anak-anak saya, yaitu percaya. Percaya maksudnya tinggal dalam Tuhan, berharap pada Tuhan. Nah, saya beritahu kita di sini sangat penting. Ada pertanyaan mungkin. Saya mulai dengan pertanyaan. Ada yang mengatakan begini, menurut Tuhan, jikalau orang Kristen percaya, tapi dia mau melakukan pekerjaan dia juga sendiri, dia mau ikut cara dia sendiri juga. Macam mana Tuhan? Saya beritahu kita, walaupun kita orang percaya pada Yesus dalam kita dalam Yesus, Tuhan Yesus atau Roh Kudus dalam diri kita tidak memaksa kita untuk mengikuti patuh kepada apa yang Dia mau kita lakukan. Dia mau konsen dari Anda dan saya, yaitu percaya dan willingness ataupun berharap menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan bilang, relax, semua sudah siap. Tapi kalau kamu bekerja juga, kamu mau sibuk juga, Tuhan tidak boleh bilang, saya ikatkan kau, tidak. Karena Tuhan sangat sayang dengan kita.
Dia bagi kita kehendak bebas. Amen. Jadi ada syaratnya, itu bila kita tetap tinggal dalam Tuhan. Nah, bila bagaimana kita tetap tinggal dengan Tuhan, Tuhan memang ada dalam diri kita, tapi Dia tidak dapat kontrol hidup kita. Dia tidak mau kontrol hidup kita. Dia mau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, apabila kita mau ikut jalan sendiri, mungkin kita akan mengalami kegagalan, kekecewaan dan sebagainya. Walaupun kita orang percaya, Roh Kudus akan tetap bersama dengan Anda dan saya. Tidak pernah membiarkan Anda, tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kita tidak menikmati kita punya potensi sebagai anak Tuhan secara maksimal. Jadi untuk mengalami kehidupan orang Kristen yang luar biasa ini, termasuk melakukan dan melaksanakan pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan, kita perlu submit. Kata Yesus kan submit ini, duduk, diam, dan hidup menyerah kepada Tuhan. Semua apa yang paling susah kita buat sebagai orang percaya adalah rest. Kalau ada pekerjaan yang harus kita buat, salah satunya pekerjaan yang harus kita buat, usaha yang harus kita buat sebagai orang percaya adalah berusaha untuk relax, berusaha untuk duduk diam, berusaha untuk tenang. Terus teman-teman, Paulus berbicara kepada orang Israel, dia katakan itu lagi perhentian. Ada lagi satu perhentian, yaitu perhentian di dalam Yesus. Karena Yesus sudah selesaikan semua pekerjaan, maka kita duduk diam. Dan dia katakan begini, berusahalah untuk masuk ke dalam perhentian tersebut. Ini salah satunya usaha, tindakan, strive, kalau begitu kan strive, untuk kita buat sampai orang percaya, yaitu berusaha untuk trust in the Lord, atau berusaha untuk relax, berusaha untuk duduk tenang, walaupun agak mau susu itu kadang-kadang sudah tidak menuntut, sudah macam beberapa kali kita bertindak, kita bilang kau diam-diam saja, kau tidak buat sesuatu. Tapi kita pilih untuk duduk diam di kaki Tuhan. Itu karena usaha. Berusahalah untuk masuk ke tempat perhentian. Amen. Untuk trust in the Lord. Memang apa Tuhan mengatakan, mereka yang tinggal sebagai ranting-ranting. Kalau saya tinggal dalam aku, nah aku dalam dia, maksudnya bila kita lumeges, dalam bahasa dusun bilang lumeges. Saya sudah buat semua. Kadang-kadang kita buat, kita akan menyerah kepada Tuhan. Last menit, ini selalu yang kita buat. Yang kita tidak tahu sudah apa yang mau buat, akhirnya sudah jalan buntu bilang, oh Tuhan, saya pun kalah. Saya menyerah kepada Tuhan, kepadamu, Tuhan lakukan pekerjaan. Alangkah baiknya jika dari awal kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Begitu ada komitmen, begitu ada pekerjaan, ya Tuhan, saya percaya padamu, saya relax. Engkau yang drive ini kehidupan saya. Saya mau jadi penumpang saya. Lakukanlah pekerjaan. Oh, luar biasa. Kadang-kadang ada saudara saya yang selalu bilang, kenapa Benny? Saya begini, tapi kenapa Benny? Hampir sama cakap, saya bilang, bolehkah kau berputus asa? Saya bilang, enggak. Bolehkah kau berputus asa dan serahkan hidupmu kepada Tuhan? Amen. Haleluya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Maksudnya di luar kasih karunia, yaitu melibatkan apa yang harus saya buat, kita tidak boleh buat apa-apa. Tapi sebaliknya bila kita dalam kasih karunia Tuhan, dalam kasih Tuhan, tinggal dalam Tuhan, kita akan berbuah banyak, luar biasa. Buah dihasilkan secara alami maksudnya secara natural, mesti berbuahnya. Buah dihasilkan secara alami karena ranting melekat pada pohon anggur. Pekerjaan baik yang lahir dari tekanan, tapi dari tinggal dalam kasih Yesus. Saya guna perkataan ini, dari rehat di kaki Tuhan. Amin. Oh haleluya. Itu kaki Tuhan. Macam si Marta sama si Maria. Si Marta sibuk sana sini menyediakan makanan untuk Yesus dan dia punya murid-murid. Dia marah betul dengan si Maria yang duduk mendengar pengajaran Yesus. Sehingga dia bilang, Guru, kok tidak? Dia marah si Maria. Tapi bila dia marah si Maria, dia marah Yesus juga. Tunggu kasih dia si Maria, duduk diam-diam saja. Tunggu saya sibuk, mau kasih dia makanan, suruh dia tolong saya. Tapi apa Yesus bilang? Marta. Kalau Tuhan sebut dengan Marta, Simon. Pastinya dia menegur dengan lembut dan penuh kasih. Dia tegur kita. Kadang-kadang dia bilang, Denny, Elder. Dia bilang, si Maria telah pilih hal yang terbaik, yaitu duduk di kaki Tuhan. Kau sibuk banyak hal, hanya satu yang perlu, yaitu duduk di kaki Tuhan. Amin.
Oh, haleluya. Tapi kalau dalam praktikal dan dunia ini bilang, penting bantu kasih dia makanan itu sebenarnya betul. Tetapi bagaimana sikap hati kita? Adakah kita at rest, kan? Kita boleh bekerja, teman kita bergerak, kan? Di sawah dan sebagainya, tapi hati kita penuh ketenangan. Amin. Oh, haleluya. Haleluya. Mari kita lihat kesimpulan. Jadi sudah belajar 3 hal, sebenarnya 3 ayat. Iya, ada 4. Mari kita lihat kesimpulan dia. Kita tidak bekerja untuk mendapatkan kasih Tuhan, tapi karena kita sudah dikasih. Amin. Haleluya. Kasih karunia memberi kuasa untuk melayani dengan sukacita, bukan keterpaksaan. Setiap pekerjaan baik yang kita lakukan adalah respon kepada kasih karunia, bukan untuk diterima Tuhan, bukan untuk mendapat berkenan Tuhan. Kan? Jadi kita beribadah, kita memuji Tuhan karena apa yang sudah kita dapat, bukan supaya kita dapat. Oh, saya memuji Tuhan supaya saya diberkati. Bukan, saya sudah diberkati, oleh itu saya memuji Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita lihat aplikasi yang boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, lihat pelayanan sebagai buah kasih, bukan kewajiban. Nah, saya cakap ini kepada semua yang melayani di bar, ibu-ibu yang ada pernah dalam persekutuan dan pelayanan sebagainya, menamuni bapak-bapak. Itu bukan satu kewajiban, tapi mari kita buat dengan menyatakan sebagai buah kasih. Amin. Yang kedua, percaya Roh Kudus sudah memberikan kemampuan dalam setiap tugas. Percaya. Malah bukan hanya pekerjaan tugas, keinginan pun Tuhan sediakan dalam Roh Kudus di dalam hidup kita. Yang ketiga, hidup setiap hari dengan doa. Maksudnya ini kita punya ekspektasi. Contoh doanya, Tuhan, aku tahu Engkau telah menyediakan pekerjaan baik bagiku hari ini. Luar biasa, bangun-bangun pagi saja, Tuhan, Engkau sudah menyediakan bagi saya pekerjaan baik. Dan kalau pekerjaan baik, maksudnya hasil pun luar biasa. Amin, saya percaya Tuhan, saya akan pergi memotong kata, Engkau akan bagi hasil yang luar biasa. Saya akan pergi sekolah mengajar, saya akan jadi guru yang luar biasa. Saya dalam sebagai pekerja sebagai seluruh rumah, saya akan bekerja ini luar biasa karena Engkau sudah menyediakan bagi saya semuanya. Amin. Aku melakukannya bukan untuk diterima, tetapi karena aku sudah diterima dalam Kristus. Oh, haleluya. Saya buat semuanya karena Tuhan, saya anakmu, bukan supaya saya menjadi anakmu. Saya buat semuanya Tuhan karena saya sudah diselamatkan, bukan supaya saya diselamatkan. Saya buat ini bukan supaya saya diberkati, supaya Tuhan jawab doa saya, bukan. Tapi karena Tuhan sudah memberkati saya. Oh, haleluya. Amin. Haleluya. Ini doa penutup sebagai catatan saja, tapi saya mau kita lihat intipati dia. Dan saya percaya ini membantu kita untuk melihat bagaimana berdoa. Amin. Apa yang sudah kita pelajari dan kita lihat pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena aku diciptakan baru dalam Engkau. Aku percaya Engkau telah menyediakan pekerjaan baik dalam hidupku. Telah menyediakan. Aku tidak bekerja untuk mendapatkan kasih-Mu, tapi karena aku sudah dikasih. Biarlah setiap tindakanku menjadi cerminan kasih karunia-Mu, ataupun menjadi saksian yang luar biasa. Jadi Bapak mengatakan kita adalah surat Kristus, orang baca, supaya dunia melihat Kristus melalui hidupku. Dalam nama Yesus, amin. Supaya kita menjadi berkat kepada orang sekalian kita, amin. Berarti doa kepala semua kita berkat.